Silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Terima kasih kepada Ibu Rizka. Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai sesi diseminasinya, mari kita dengarkan arahan dari Bapak Kepala terlebih dahulu kepada Bapak Agus Hasan Sajid SPD di persidangan. Please disepakatinya ya. Kemudian yang rating observasi baru 3 orang. Ya mudah-mudahan dan kami untuk membagikan pemahaman-pemahaman yang telah kami dapatkan dalam menempuh pendidikan guru penggerak, yaitu mengenai budaya positif. Sebelumnya saya ingin memohon maaf, berdirinya kami di depan di sini bukan berarti kami ingin menggurui, tetapi hanya ingin membagikan sedikit ilmu yang kami dapatkan dalam proses pendidikan guru penggerak. Untuk mempersingkat waktu, kami akan memulai diseminasi budaya positif. Ya, baik Ibu dan Bapak, ini adalah profil kami ya. Walaupun Ibu dan Bapak pasti sudah melihat kami setiap hari seperti itu. Pasti kalau di foto sedikit berbeda ya, karena itu merupakan pemanfaatan teknologi yang sudah berkembang pada saat ini, sehingga kita bisa mempercantik diri melalui filter seperti itu ya, Ibu Bapak. Ya baik, Ibu dan Bapak, kita sebagai seorang pendidik pasti setiap hari akan bergelut dengan yang namanya peserta didik. Nah, di dalam peserta didik atau di dalam proses pendidikan itu ada istilah budaya positif. Mungkin Bapak Ibu sekarang kan sedang mengikuti guru penggerak Jawa Barat ya, pasti sudah tidak asing dengan istilah budaya positif. Nah, tapi izinkan saya untuk memaparkan apa sih pengertian dari budaya positif itu sendiri. Nah, Bapak Ibu di sini bisa melihat bahwasannya budaya positif itu merupakan sebuah budaya yang muncul karena adanya kebiasaan-kebiasaan positif. Nah, kebiasaan-kebiasaan positif itu berujung pada apa? Yaitu berujung pada nilai, pada sikap, dan juga perilaku yang mendukung lingkungan yang sehat. Nah, lingkungan yang sehat di sini bisa lingkungan yang sehat seperti sarana prasarananya menunjang, serta lingkungan yang sehat secara psikologis seperti itu. Selanjutnya, nah, salah satu untuk menunjang terciptanya budaya positif adalah dengan adanya disiplin positif. Nah, kata-kata disiplin saya pasti paham bahwasanya Ibu dan Bapak pasti mengetahui apa itu sebenarnya disiplin, dan kita juga sudah menerapkan kedisiplinan itu terhadap peserta didik atau murid-murid kita di sekolah. Nah, makna disiplin itu berarti belajar untuk mengontrol diri, menggali potensi kita agar mencapai tujuan yang mulia, yaitu dengan menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai kebijakan universal atau nilai-nilai kebijakan yang kita hargai. Nah, disiplin ini termasuk pengendalian diri. Selanjutnya, pengendalian diri itu ada 2 ya Ibu Bapak, yaitu ada pengendalian pikiran dan juga perilaku, di mana biasanya ketika kita sudah bisa mengendalikan pikiran kita, kita pun bisa mengendalikan perilaku kita seperti itu. Nah, selanjutnya ada juga tanggung jawab dan ketekunan dalam menjalankan tugas. Nah, tentu saja Ibu Bapak, disiplin positif ini bukanlah hal yang baru bagi dunia pendidikan, karena setiap hari kita itu belajar untuk mendisiplinkan siswa seperti itu. Boleh next? Nah, ini adalah runtutan budaya positif yang akan kami sampaikan pada kesempatan
kesempatan ini. Sangat banyak ya Ibu Bapak budaya positif ini, bahkan kami sendiri baru sedikit gitu memahaminya. Nah, yang pertama, budaya positif ini seperti yang tadi saya bilang dapat didapatkan melalui disiplin positif. Nah, disiplin positif ini melalui apa sih kita bisa menerapkannya? Yang pertama, kita bisa menerapkan setelah kita mengetahui teori motivasi. Jadi, di teori motivasi ini nanti akan dijelaskan oleh guru ini tentang bagaimana motivasi kita dalam menjalankan sebuah perilaku seperti itu. Jadi kita akan mengetahui teori motivasi apa yang punyai oleh peserta didik sehingga dia melakukan sebuah perilaku. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol kita sebagai peserta didik. Selanjutnya ada nilai-nilai kebijakan universal yang nanti bisa diterapkan melalui keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas. Selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, nanti 5 kebutuhan dasar manusia ini akan lebih dijelaskan oleh ibu ini tentang kebutuhan dasar manusianya tidak terpenuhi, maka dia akan melaksanakan pelanggaran. Biasanya seperti itu. Selanjutnya ada juga segitiga restitusi. Seperti itu. Next. Nah, namun di dalam disiplin positif ini ada sebuah teori yang perlu kita ingat, yaitu namanya teori kontrol atau teori pilihan, di mana teori ini dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Nah, teori kontrol atau teori pilihan ini ada beberapa pemahaman yang harus kita ingat. Yang pertama, bahwasanya kita atau Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita itu tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol kita. Jadi artinya, contohnya saya tidak bisa mengontrol Pak Ono. Apapun yang akan dilaksanakan oleh Pak Ono, saya tidak bisa mencegahnya, kecuali Pak Ono sendiri yang menginginkan untuk tidak melakukan hal itu. Seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu Bapak, dalam teori kontrol ini kita juga harus mengingat bahwasanya semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Bahkan bisa dikatakan perilaku yang tidak baik atau melanggar disiplin itu pun memiliki tujuan seperti itu. Jadi ada motifnya. Kita harus ingat itu. Selanjutnya, kita juga harus ingat bahwasanya kita harus belajar menerapkan model berpikir menang-menang. Jadi harus ada win-win solution gitu kalau bahasa sekarang seperti itu. Jadi tidak merugikan salah satu pihak. Nah, selanjutnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Di mana dalam teori ini pun menekankan adanya kolaborasi atau kerjasama, sehingga dengan adanya kerjasama kita mempunyai banyak pilihan yang bisa ditawarkan seperti itu. Nah, selanjutnya kita juga harus ingat bahwasanya kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kita tidak bisa menyamaratakan kebutuhan saya misalnya dengan kebutuhan Bu Ilmi. Kita tidak bisa menyamaratakan itu. Bahwasanya kita ingat bahwa kebutuhan setiap orang itu berbeda. Selanjutnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Biasanya kan kadang ya kita itu mempunyai sikap egois di mana kita ingin dimengerti bagaimanapun caranya, bagaimanapun kondisinya. Tetapi ternyata tidak bisa seperti itu. Di mana kita juga harus belajar untuk memahami cara pandang setiap orang. Karena pasti cara pandang setiap orang terhadap satu hal itu berbeda. Seperti itu ya. Selanjutnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini sama ya dengan cara pandang, bahwasanya sudut pandang kita terhadap suatu objek itu berbeda. Itulah teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Selanjutnya,
selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan mengenal yang namanya teori motivasi. Pasti ini, apalagi buat Ibu Bapak guru BK ya sudah tidak asing, di mana pasti setiap melakukan konsultasi dengan anak selalu melihat apa sih motivasi dari anak tersebut sehingga anak tersebut bisa melakukan kesalahan atau bisa melanggar keyakinan seperti itu. Nah, ternyata Ibu Bapak ada 2 teori motivasi ketika kita melakukan sebuah perlakuan seperti itu. Yang pertama ada teori ekstrinsik. Nah, teori ekstrinsik ini, motivasi ekstrinsik ini adalah motivasi yang berasal dari luar. Nah, apa contohnya? Yaitu contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang ada kan ya kita menjumpai banyak anak-anak yang datang ke sekolah itu karena takut dimarahi oleh orang tuanya. Nah, biasanya motivasi ini tidak langgeng. Kenapa? Karena bisa saja suatu waktu dia tidak takut lagi kepada orang tua sehingga dia tidak mau bersekolah seperti itu. Nah, selanjutnya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ibu Bapak, kadang ya saya sendiri gitu melakukan sesuatu itu karena ingin mendapatkan imbalan. Contohnya dari suami gitu. Iya, nah ternyata hal itu tidak baik. Iya, karena iya itu tidak boleh ya Ibu Bapak, karena itu merupakan hal yang kurang baik, di mana motivasi yang bagus adalah motivasi intrinsik, di mana hal itu berasal dari dalam diri kita sendiri. Misalnya, saya ke sekolah mau tepat waktu bukan karena takut kesiangan, karena ada absen kimo gitu, bukan, tapi karena merupakan sebuah kewajiban. Seperti itu ya Ibu Bapak, contohnya ini mah ya. Dan saya percaya ibu-ibu di sini mah sudah profesional semuanya. Ya, mari kita lanjutkan Ibu Rini. Nah, yang selanjutnya adalah tentang segitiga restitusi. Nah, di sini tertulis bahwasannya segitiga restitusi itu adalah sebuah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan keadaan yang lebih kuat. Maksudnya seperti Bapak dalam dunia pendidikan ya, tentu saja kita mungkin tidak asing dengan istilah restitusi ataupun segitiga restitusi, karena biasanya segitiga restitusi ini digunakan ketika ada peserta didik atau murid yang melakukan tindakan indisipliner atau melanggar tata tertib sekolah seperti itu. Bagaimana Ibu Bapak Tatip? Oh, Pak Risman ya di sini, Pak Risman. Bolehkah saya bertanya Pak Risman? Boleh, ya terima kasih banyak. Iya, Pak Risman kan salah satu staf Wakasek ya yang setiap hari mendisiplinkan siswa seperti itu ya. Pak Risman, bolehkah saya tahu bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh kesiswaan dalam menangani ketidakdisiplinan siswa? Apakah sudah menggunakan segitiga restitusi atau bagaimana Pak Risman? Cek. Alhamdulillah untuk penanganan siswa di kami, karena kebetulan lokasi kesiswaan adalah itu Bu Yoni guru penggerak, jadi insya Allah sudah melakukan segitiga restitusi ini. Langkah-langkahnya adalah pertama mungkin pembawaan siswa ke arah kesadaran diri yang perlu bahwa mereka melakukan kesalahan. Terus yang kedua, kami menanyakan apa yang harus mereka lakukan karena kesalahan yang mereka lakukan. Terus
kondisinya seperti apa, terus efek yang dilakukannya apa, terus apa yang akan mereka lakukan untuk menebus atau secara kasarnya menebus kesalahan mereka itu. Dan terakhir mungkin kami mengangkat lagi perasaan dan derajat mereka supaya mereka tidak down, itu seperti itu. Iya, baik, terima kasih banyak Pak Risman. Ayo berikan tepuk tangan kepada sekolah kita ya, yang sangat luar biasa. Ternyata dalam mendisiplinkan siswa, sekolah kita itu sudah menerapkan segitiga restitusi. Masya Allah ya. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk sekolah kita. Iya, benar sekali ya Ibu Bapak, apa yang dikatakan oleh Pak Risman, bahwasanya memang dalam penanganan ketidakdisiplinan siswa, segitiga restitusi ini tidak memojokkan seperti itu, tidak menganggap wah kamu salah, kamu seperti ini, tidak. Jadi segitiga restitusi ini tidak menjustifikasi apapun kesalahan yang dilakukan oleh siswa seperti itu. Nah, di mana ternyata segitiga restitusi ini adalah membantu para siswa untuk lebih bersikap jujur kepada dirinya, di mana siswa itu diminta untuk merefleksikan kembali, melihat kembali, memikirkan kembali perlakuan apa yang telah mereka lakukan, sehingga solusinya itu timbul dari diri siswa sendiri. Nah, diharapkan dengan adanya kesadaran itulah siswa tidak lagi melakukan kesalahan atau melanggar aturan yang telah berlaku seperti itu. Nah, di sini dikatakan Ibu Bapak bahwasanya restitusi itu bukan untuk menebus, tapi untuk belajar dari kesalahan. Seperti yang kita tahu bahwasanya setiap manusia itu kan tidak ada yang sempurna, pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, di sini ketika para peserta didik melakukan kesalahan, kita mengajarkan kepada mereka bahwasanya kan mereka tadi sudah sadar dengan cara restitusi, belajar untuk menyadarkan mereka sehingga mereka tidak membuat kesalahan yang sama. Selanjutnya yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan. Nah, biasanya konflik yang terjadi pada peserta didik itu tidak hanya mereka melanggar tata tertib sekolah, tetapi melainkan juga ada antar peserta didik itu sendiri. Contohnya berkonflik atau kekerasan seperti itu, fisik dan lain sebagainya. Nah, dalam menyelesaikan konfliknya, ketika kita menggunakan segitiga restitusi, di mana restitusi ini berfokus untuk memperbaiki hubungan mereka, bagaimanapun bentuk konfliknya seperti itu. Nah, yang ketiga adalah restitusi ini merupakan tawaran, bukan paksaan. Nah, jadi ketika kita menyelesaikan sebuah ketidakdisiplinan dengan restitusi, kita menawarkan solusi-solusi sehingga anak bisa memilih solusi mana yang akan diterapkan untuk menyelesaikan konflik seperti itu. Nah, di sini ada banyak sekali ya Ibu Bapak ciri dari restitusi itu sendiri. Selanjutnya Ibu ini. Bapak, di sini kita bisa melihat perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan juga restitusi seperti itu. Nah, salah satu contohnya di sini biasanya hukuman itu merupakan sesuatu yang menyakitkan. Contohnya seperti apa? Hukuman itu contohnya ketika seorang anak misalnya tidak mengerjakan tugas sejarah. Nah, dia dihukum untuk keliling lapangan 50 kali. Nah, contoh ini ya Ibu Bapak, itu merupakan sebuah hukuman dan biasanya itu menyakitkan untuk anak seperti itu. Nah, tapi kalau konsekuensi itu ada sesuatu harus terjadi. Contohnya masih seperti barusan. Ketika saya menerapkan konsekuensi, tapi di dalam tindakan barusan, anak kan tidak mengerjakan tugas sejarah pada saat
itu harus dikumpulkan. Ketika saya menerapkan konsekuensi, maka saya akan mengambil waktu istirahat anak tersebut untuk digunakan mengerjakan tugas sejarah. Itulah namanya konsekuensi. Jadi dibayar dengan apa yang mereka lakukan, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau restitusi itu ditawarkan sebuah atau beberapa pilihan dari solusi-solusi yang mungkin nanti akan dipilih oleh anak. Apakah anak akan mengerjakan tugas tersebut pada saat istirahat, atau anak akan mengerjakan tugas tersebut sepulang sekolah. Intinya ada pilihan-pilihan yang bisa ditawarkan kepada peserta didik untuk menebus kesalahannya, seperti itu. Nah, kenapa sih disebut segitiga restitusi? Karena ada 3 tahapan seperti yang tadi telah dikatakan oleh Pak Risman. Dalam menangani sebuah masalah, ada 3 tahapan yang perlu kita lalui ketika kita menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, biasanya kan ibu bapak ketika anak dipanggil gitu oleh kita, setelah dia melakukan kesalahan, dia pasti memiliki ketakutan di dalam dirinya. Mencap, oh saya melakukan kesalahan, pasti saya akan di bla 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 oleh ibu guru dengan pikiran-pikiran negatifnya. Nah, tetapi ketika kita menggunakan segitiga restitusi dalam tahap menstabilkan identitas, kita bisa menstabilkan kembali emosi dari anak tersebut dengan mengatakan apa? Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Sehingga anak itu perasaannya menjadi netral kembali, sehingga bisa bersikap lebih rasional. Iya. Selanjutnya, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Jadi kita seperti tadi kata Pak Risman, mengatakan hal-hal yang bisa membuat dia tidak terpuruk, intinya seperti itu. Selanjutnya, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Tuh, kalau tadi kata Pak Ono, oh udah ada di postes juga gitu ya. Berarti hebat sekali ya Pak Ono sudah mengerjakan guru penggerak. Nah, apa yang kita lakukan dalam tahap ini? Ternyata kita bisa menanyakan kepada siswa, yaitu alasan mengapa siswa melakukan hal tersebut. Seperti itu. Karena pasti kalau yang saya pelajari, bahwasanya ketika anak melakukan sebuah kesalahan atau melanggar aturan, itu ada sebuah kebutuhan mendasar yang tidak terpenuhi. Seperti itu. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu kebutuhan apa nih yang tidak terpenuhi dari anak, sehingga anak tersebut bisa melakukan kesalahan atau bisa melakukan pelanggaran seperti itu. Nah, lalu selanjutnya kita menawarkan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa melakukan hal yang salah, seperti itu. Jadi kita mengajak dialog anak, merefleksikan diri anak, seperti itu. Nah, tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Biasanya kan Bapak Ibu, kita selalu membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, di mana isinya adalah kesepakatan-kesepakatan yang telah disetujui oleh anak dan juga oleh guru mata pelajaran atau oleh wali kelas. Nah, di mana di dalam penanganan menanyakan keyakinan, kita itu menanyakan keyakinan apakah hal tersebut atau kesalahan yang dilakukan anak sesuai dengan keyakinan yang telah kita buat atau tidak. Nah, kalau tidak, anak disadarkan bagaimana mencari solusinya. Seperti itu mungkin Ibu Bapak mengenai segitiga restitusi. Nah, selanjutnya, 5 kebutuhan dasar manusia dan disiplin positif lain akan dijelaskan oleh Ibu Rini. Pada Ibu Rini dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada rekan saya Ibu Wibi. Ibu Bapak, mohon izin berdiri sebelum saya gember dan lupa lagi.
materinya. Saya akan mulai menjelaskan mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya kita sebagai manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar. Di antaranya ada kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan juga yang kelima ada kesenangan. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Ini meliputi kebutuhan fisiologis, contohnya rumah, makanan, kesehatan, dan juga yang lainnya. Yang poin yang kedua ada kebutuhan biologis dan juga kebutuhan psikologis atau ada yang hubungannya dengan rasa aman dan lain sebagainya. Yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Ini juga ada kaitannya kita sebagai makhluk sosial tentunya pada suatu kelompok, misalkan kelompok masyarakat atau mungkin kita sendiri ini di sini sebagai keluarga besar Semang Satu Pangalengan. Ada contohnya misalkan ada kebutuhan rasa diterima dan juga memerlukan rasa kasih sayang, baik itu dari keluarga, dari pasangan, dari teman, rekan, dan mungkin dari semua yang ada pada kelompok tersebut. Yang ketiga ada penguasaan. Contohnya di sini ada kebutuhan pengakuan atas kemampuan, lalu ada rasa ingin diakui keberadaannya, dan juga pada saat misalkan si seseorang itu mengadakan acara atau misalkan seperti ini ada atau diskusi, mereka ingin menyampaikan opini dan lain sebagainya. Nah, di sini juga dia mempunyai kebutuhan atas pengakuan tersebut. Yang keempat ada kebebasan. Contohnya di sini ada kebutuhan akan pilihan, lalu ada kebutuhan otonomi, dan juga mungkin di sini kaitannya dengan kebebasan berpendapat ataupun misalkan memilih ya Bapak Ibu sama. Yang kelima ada kebutuhan kesenangan. Di sini kaitannya dengan kebutuhan untuk merasa senang, tertawa, gembira. Seperti contohnya anak-anak kita. Pada dasarnya anak-anak adalah orang atau mungkin komponen yang selalu ingin merasa senang, gembira, dia mempunyai kemampuan untuk mengeksplor apapun yang mereka ketahui. Mungkin seperti itu 5 kebutuhan dasar manusia. Ada kaitannya dengan materi segitiga restitusi Bapak Ibu. Di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru atau pendidik atau pengajar mungkinnya di sekolah. Ternyata ada 5 posisi kontrol. Yang pertama ada penghubung, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat guru atau kita sebagai pemantau, yang kelima kita sebagai manajer. Yang pertama ada guru sebagai penghubung Bapak Ibu ya. Guru seperti ini atau tipikal seperti ini, mereka hanya percaya bahwa untuk mendisiplinkan murid ataupun anak didiknya, mereka hanya percaya bahwa cara mereka saja yang mereka buat, atau misalkan percaya kalau dengan cara seperti itu saya akan berhasil mendisiplinkan si anak ini, misalnya seperti itu. Contohnya pada kasus misalkan ada seorang anak yang tidak mengerjakan tugas, misalkan seperti itu ya Bu. Si guru ini berkata, kamu keluar dari kelas saya, atau kenapa tidak dikerjakan tugasnya, saya kan sudah menugaskan gitu. Ini biasanya akan memberikan rasa
apa ya Bapak Ibu, mungkin takut atau trauma atau apa ya, jadi si anak itu memandang kita ya jelek lah, mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Yang kedua ada pembuat merasa bersalah. Pada guru tipikal ini biasanya mereka memberikan statement seperti ini, contohnya, ibu kecewa kepada kamu. Lalu tiba-tiba mungkin suasana di kelas menjadi hening dan menjadikan si murid itu menjadi malu atau mungkin jadi trauma juga. Ini secara lembut, tapi ini juga ya merugikan lah mungkinnya, menjadi malu di depan teman-temannya. Contohnya guru berkata, seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah ini juga jangan ya ibu kalau bisa. Hasilnya nanti menyembunyikan, si anak menyembunyikan atau menyangkal atau menjadi berbohong si anak itu karena malu, mungkin jadi malu dan sebagainya. Lalu si murid juga ini meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas, padahal dia juga jadi merasa seperti ini, mungkin jadi merasa tidak pede atau dipermalukan. Yang ketiga ada guru sebagai teman. Nah ini ya. Ketika kita memposisikan atau apa ya, pada kategori ini ada di tabel Bapak Ibu, kita bisa lihat di sini ada identitas keberhasilan ya. Jadi kita bisa mengontrol diri kita mungkin pada kedua posisi ini. Yang pertama ada sebagai teman, yang kedua ada sebagai pemantau. Yang selanjutnya ada sebagai teman. Ini jadi membuat alasan-alasan untuk muridnya. Contohnya kita mungkin menegurnya seperti ini Bapak Ibu. Ayolah lakukan ibu, atau masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu mengerjakan atau seperti apa. Jadi si anak itu diingatkan dengan apa ya, dengan lembut seperti itu ya mungkin Bapak Ibu. Jadi merasa teman. Tapi juga di sini ada apa namanya sisi negatifnya ya Bapak Ibu. Contohnya misalkan si anak jadi merasa contoh misalkan ada anak yang melanggar ketika tidak ini, jadi si anak tuh ngerasa, saya pikir Bapak Ibu teman saya, tapi ngambek oke, jadi dibutuhin seperti itu. Kita juga harus bisa membentengi diri gitu sebagai seorang yang profesional, guru profesional. Kita boleh dekat dengan murid, tapi harus ada batasannya mungkin Bapak Ibu ya, seperti itu. Lalu yang kedua ini masih pada kategori identitas berhasil atau sukses. Ada posisi guru sebagai pemantau Bapak Ibu. Pemantau berarti memperhatikan gitu, ada kaitannya dengan itu. Itunya menghitung atau menghibur. Gaya berkatanya contohnya, apa peraturannya? Kemarin kan sudah membuat kesepakatan kelas. Kalian melanggar berarti apa ini? Konsekuensinya yang kalian dapat, misalkan seperti itu. Dengan lembut, dengan ini kasih sayang gitu ya Bu ya. Lalu contoh kata-katanya seperti itu ya Ibu ya. Hasilnya juga si murid bisa menyesuaikan diri, bisa diawasi sama kita, lalu bisa ada apa ya, tadi ada kaitannya dengan yang Bu Widi sampaikan, bertumbuhnya apa motivasi internal mereka jika kita ingatkan dengan konsekuensi atau kesepakatan yang telah dibuat kita bersama anak-anak. Contoh kecilnya kesepakatan kelas. Tentunya saya percaya Bapak dan Ibu mungkin sudah menjalankan atau
buat kesepakatan kelas pada mata pelajarannya masing-masing. Lalu ada kaitannya dengan dunia berkualitas ini, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Lalu ketika boleh bertanya berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Contohnya kita mungkin ada iming-iming ya. Contohnya kita misalkan sebagai guru SD, Bapak Ibu, guru SD itu sangat luar biasa menurut saya, kesabarannya ini tingkat dewa mungkin ya Pak, level 10 mungkin ya Pak. Ketika anak ada yang misalkan tidak bisa diatur, misalkan gitu, tidak bisa baris dengan rapi, kita iming-imingi dulu Ibu, seperti misalkan ada stiker bintang mungkin seperti itu ya Bapak Ibu, atau misalkan yang lainnya. Nanti kalau rapi barisnya Ibu kasih bintang, misalkan seperti itu dulu. Nah, lalu anak-anak jadi termotivasi untuk oh iya saya harus baris dengan rapi, mungkin seperti itu contohnya. Lalu dampaknya pada murid menitik beratkan pada konsekuensi atau hadiah untuk dirinya. Tidak apa-apa mungkin seperti ini dulu, tapi nantinya mungkin ada motivasi di dirinya, di internalnya untuk bisa disiplin. Lalu yang ketiga, pada tabel ketiga ini yang warna hijau Bapak Ibu, ada identitas berhasil juga ini atau sukses mengontrol diri. Pada posisi ini si guru ini sebagai manajer, biasanya yang berposisi sebagai manajer itu yang sudah bisa mengendalikan dirinya sebagai teman atau sebagai pemantau, Bapak Ibu. Biasanya ini para bapak kepala sekolah, ibu kepala sekolah yang memang tugasnya sebagai manajer. Sama juga mempunyai tugas seperti mengajukan misalkan pertanyaan-pertanyaan atau kata-katanya yang seperti ini. Apa yang kita yakini? Atau apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, misalkan seperti itu. Jadi si anak menstimulus, oh iya saya salah nih Pak, saya datang terlambat, jadi saya tahu ini konsekuensinya seperti apa. Jadi si anak bisa mengerti atau mempunyai motivasi internal juga untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Hasil yang didapatkannya bisa ini si anak atau si siswa kita bisa menguatkan sebagai pribadi mereka. Lalu ada kaitannya dengan dunia berkualitas. Ini murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Tentunya sebagai tujuan dari visi sekolah, saya yakin semua sekolah juga ingin peserta didiknya berhasil, berkualitas dan unggul dalam bidang-bidang yang telah disepakati oleh sekolah tersebut. Lalu murid misalkan ada yang hasil dari perlakuan ini, mungkin bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Nah, pada tahapan ini si anak jadi mengerti, oh iya saya sadar saya harus bangun lebih subuh, lebih pagi untuk mempersiapkan segalanya agar tidak melakukan kesalahan yang sama, misalkan datang terlambat dan sebagainya. Dan juga hasilnya murid bisa mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu untuk 5 posisi kontrol. Lalu pada kaitannya dengan hasil yang akan kita dapatkan, ini ada nilai-nilai kebajikan secara universal ya Bapak Ibu. Ada 3 materi atau bukan materi ya, teori ya. Seperti yang kita ketahui pada profil pelajar Pancasila yang kita terapkan ini Bapak Ibu ada 6 poin ya. Bagaimana kita mewujudkan atau bertujuan kepada si profil pelajar Pancasila ini.
pertama ada nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua ada nilai mandiri. Yang keenam bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima bergotong royong dan juga kreatif. Ini adalah tujuan-tujuan yang diharapkan kita dapatkan atau kita wujudkan ke anak-anak kita yang misalkan si sekolah ini bertuju atau bertumbuh pada nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya ada keterampilan hidup. Yang pertama ada dapat dipercaya. Ini si nilai-nilai yang tumbuh di anaknya ya, yang diharapkannya. Ada lurus hati, ada pendengar yang aktif, lalu ada tidak merendahkan orang lain, dan juga memberikan yang terbaik dari dirinya sendiri. Lalu yang ketiga ada the seven essential virtues. Ada rasa empati, lalu ada suara hati, kontrol diri, rasa hormat nantinya si anak itu. Lalu ada kebaikan-kebaikan yang mereka miliki, juga toleransi, lalu keadilan. Nah, Bapak Ibu, ini contohnya sebagai contoh ya Bapak Ibu, bagaimana cara kita menerapkan nilai-nilai kebajikan yang tadi Bapak Ibu di sekolah atau misalkan ruang lingkup yang sederhananya di dalam kelas kita. Contohnya dengan membuat keyakinan kelas. Cara yang paling sederhana itu membuat keyakinan kelas menurut kami, karena itu sudah ada tahapannya dan juga bisa diterapkan di kelas yang nantinya sedikit demi sedikit bisa meluas di ruang lingkup sekolah untuk mendisiplinkan mereka ya Bapak Ibu. Contohnya ini ada kaitannya dengan keyakinan kelas, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati Bapak Ibu secara tersirat dan tersurat. Tentunya ini harus kita tulis juga Bapak Ibu, misalkan di Padlet atau misalkan secara sederhana di papan tulis. Si anak memberikan opini-opini mereka, pandangan-pandangan mereka atau pendapat mereka, bagaimana nih peraturan kelas yang mereka lakukan atau mereka buat. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa ataupun agama, mereka sama ya Bapak Ibu ya. Ada tahapannya mungkin ya, atau mungkin ada sedikit teorinya mengenai keyakinan kelas. Yang pertama ada pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Tentu saja ya Bapak Ibu, seperti misalkan tidak menggunakan HP saat pembelajaran kecuali disuruh dengan guru. Nah seperti itu ada di kelas saya ya Bapak Ibu, seperti itu contohnya. Keyakinan kelas. Lalu yang kedua keyakinan kelas, hendaknya tidak terlalu banyak Bapak Ibu sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, tentunya ini harus sesuai dengan kesepakatan bersama juga Bapak Ibu antara guru dengan murid-muridnya. Yang ketiga ada keyakinan kelas, sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya tentu saja ya Bapak Ibu, ini ada kaitannya dengan ruang lingkup kelas atau mungkin pada mata pelajaran tertentu. Selanjutnya semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah ini kita bangkitkan semangat anak-anak opini sehingga si anak-anak ini bisa berpendapat atau berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas ini atau kesepakatan kelas ini. Yang selanjutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah pada poin ini mungkin ada evaluasi atau tambahan atau pengurangan mungkin dalam poin-poin si keyakinan kelas tersebut. Nah ini contoh ya Bapak Ibu, kebetulan alhamdulillah tahun ini saya ditugaskan untuk menjadi wali kelas dan alhamdulillah sudah
opini dia terkait keyakinan kelas apa yang dilakukan di kelas 10D. Nah, ini contoh pembuatannya Ibu ya. Boleh dengan mungkin ada aplikasi-aplikasi tertentu ya Bapak Ibu, seperti Padlet dan lain sebagainya untuk memudahkan mereka menulis. Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu. Peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju ini apa Bapak Ibu? Nah, tadi kita kaitkan lagi dengan nilai-nilai positif yang seharusnya atau mungkin kaitannya dengan hasil yang dituju si anak itu harus bagaimana atau menghasilkan anak yang seperti apa. Nah, kita kaitkan yang tadi Bapak Ibu, misalkan pada nilai-nilai profil pelajar Pancasila atau yang lainnya sesuai dengan teori-teori yang tadi Bapak Ibu yang 3 kolom tersebut. Misalkan yang kedua ada dilarang mengganggu orang lain. Nah, berarti si nilainya yang ditujunya menghormati orang lain dan diri sendiri. Lalu hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Artinya si anak bisa menghormati orang lain, lalu juga bisa berkomitmen pada tujuan atau peraturan sekolah sesuai dengan peraturan sekolah, misalkan seperti itu Bapak Ibu. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini juga pasti ya harus ada ini peraturan yang seperti ini. Bagaimana kebajikan atau nilai-nilai yang ditujunya? Yang pertama misalkan ada keselamatan dan juga bisa menghormati orang lain juga. Dilarang menggunakan narkoba. Nah, ini tentu saja ya Bapak Ibu, anak-anak kita mudah-mudahan tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif seperti ini. Keyakinan kelasnya atau nilai kebajikannya yang dituju ya untuk kesehatan dan juga nilai-nilai norma ya Bapak Ibu di masyarakat. Lalu ada bergantian atau menunggu giliran, misalkan ketika mereka berpendapat harus mengacungkan dulu tangan. Nah, ini mungkin ada kaitannya dengan nilai sopan santun gitu ya. Dan juga menghormati atau kesabaran, melatih kesabaran mereka. Juga gunakan masker. Ini misalkan ketika kemarin ketika ada pandemi mungkin ya Bapak Ibu atau kaitannya dengan misalkan kalau ada yang sakit, nah mereka bisa mungkin menggunakan masker. Nilai kebajikan yang ditujunya apa? Nah, ini mungkin ada kaitannya dengan menjaga kebersihan bersama, bertanggung jawab, bergotong royong, menjaga kebersihan, menjaga kesehatan dan juga keselamatan atau kepedulian terhadap anak-anak, terhadap teman-teman di kelasnya mungkin seperti itu. Atau jangan berlari di kelas atau koridor karena mungkin akan berisik atau mengganggu teman-teman yang lainnya di kelas yang lain dan sebagainya. Nah, mungkin Bapak Ibu pada kegiatan kali ini saya bersama rekan saya Ibu Lidi untuk memberikan atau sharing terkait disiplin positif. Ada kesimpulan dari materi kami, yaitu disiplin positif mampu membuat seseorang menggali kekuatan atau potensinya untuk suatu tujuan yang bermakna. Disiplin diri merupakan kemampuan mengontrol diri, menjalankan tugas, mematuhi aturan dan tanggung jawab dengan konsisten serta penguasaan diri sehingga dapat memilih serta menentukan sikap yang mengacu pada nilai yang kita hargai. Disiplin diri juga memiliki nilai yang tinggi dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam hal pendidikan, pekerjaan, kesehatan maupun hubungan sosial. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk mengembangkan dan menjaga disiplin diri mereka agar dapat meraih kesuksesan yang lebih besar dalam hidup. Mungkin ada. Iya Bapak Ibu, karena pematerian
sharing kita sudah sampai kepada kesimpulan. Kami persilahkan apabila ada Bapak dan Ibu jika berkenan memberikan masukan ataupun bertanya untuk kita sama-sama berdiskusi terkait disiplin positif ini. Dipersilahkan. Ya, silahkan Ibu Dera, perlu mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu yang cantik di depan, saya cukup tertarik dengan peran guru di kelas ya. Tadi disebutkan tentang penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau sampai dengan manajer. Di mana setiap peran tersebut punya dampak kepada anak-anak. Nah, tadi sempat diskusi nih sama teman saya bahwa apakah kita sebagai guru bisa memilih peran sesuai dengan situasi dan kondisi atau kebutuhan siswa, atau kita sebagai guru yang wajib jadi manajer nih, gak boleh jadi penghukum, gak boleh jadi teman, pemantau atau pembuat orang merasa bersalah. Sedangkan kalau di dalam situasi khususnya saya yang matematika, saya pernah menjadi penghukum, saya juga pernah menjadi pembuat anak merasa bersalah, teman, pemantau sampai dengan manajer. Apakah yang seperti itu salah, ataukah memang yang harus jadi manajer aja biar anak berubah itu sesuai dengan dari dirinya sendiri, atau bagaimana? Terima kasih. Iya, baik, terima kasih Ibu Dera untuk pertanyaannya. Ibu ini mau Ibu ini dulu yang menjawab atau bagaimana? Ya, terima kasih Ibu Dera untuk pertanyaannya. Mungkin menurut saya untuk kita sebagai guru gitu ya, sebaiknya ada kaitannya yang tadi Ibu, kita harus bisa mengontrol diri ya Ibu ya. Ada di sini ada teorinya menghindari hubungan atau mengharapkan imbalan atau ketergantungan kepada orang lain, dan juga menghargai sendiri. Nah, di sini ada identitasnya sudah jelas. Di sini ada identitas gagal, ada identitas berhasil atau sukses, dan juga ada identitas berhasil sukses kontrol diri. Nah, di sini sebaiknya mungkin kita memposisikan diri kita itu menumbuhkan rasa di anaknya itu sesuai dengan yang tabel di dua ini di depan gitu, seperti itu Ibu Dera. Karena kita juga harus bisa memerdekakan dan memandirikan serta berpusat pada siswa. Jadi sebaiknya kita memposisikan diri dalam kontrol diri gitu, bisa mengontrol diri. Mungkin seperti itu. Ada tambahan mungkin Ibu? Iya Ibu Rini, saya akan sedikit menambahkannya. Benar tadi apa yang dikatakan Ibu Rini, kita sebagai pendidik idealnya gitu ya Ibu Bapak, ini tipe ideal. Idealnya itu kita harus menjadi manajer idealnya. Tetapi pasti setiap kesempatan atau keadaan di kelas itu berbeda. Dimana mungkin pada pertamanya kita bisa memposisikan diri sebagai manajer. Tetapi ketika kita memposisikan diri sebagai manajer, harapan kita terhadap peserta didik itu belum tercapai. Nah, mungkin mau tidak mau kita harus menerapkan posisi kontrol lain, sehingga tujuan kita atau harapan kita terhadap peserta didik itu dapat tercapai. Menurut pendapat saya pribadi ini ya Ibu Bapak, tidak salah ketika kita sesekali mengambil posisi kontrol sebagai penghukum ataupun pembuat merasa bersalah. Itu tetapi perlu diingatkan, itu bukan menjadi opsi pertama yang bisa kita terapkan, tetapi itu bisa menjadi opsi terakhir setelah kita berusaha untuk menjadi manajer, terus pemantau, teman, lalu akhirnya kepada penghukum atau kepada pembuat orang merasa bersalah. Mungkin itu Ibu Dera yang bisa kami sampaikan terkait
bagaimana posisi kita sebagai pendidik menyikapi peserta didik untuk mencapai tujuan yang telah kita tetapkan. Bagaimana Ibu Dera dapat terjawab? Iya, terima kasih banyak. Sedikit tadi ada, makanya tadi ada segitiga restitusi itu Bu Der. Jadi kita bisa aplikasikannya atau mengimplementasikannya pada itu. Iya. Ada lagi Ibu Bapak yang akan bertanya? Ya silahkan Ibu Yuli, tolong pertanyaannya jangan berat-berat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Widi dan Bu Rini, luar biasa sekali informasi yang disampaikan, cukup jelas diterima oleh saya secara pribadi. Hanya mungkin ini berbagi sedikit pengalaman dari apa yang disampaikan oleh Bu Widi dan Bu Rini, terutama berkaitan dengan penerapan segitiga restitusi itu ya. Saya di ruang BK beberapa hari lalu atau sebelumnya pernah mencoba menerapkan ada yang menstabilkan identitas gitu ya. Dalam kondisi siswa melanggar, pada saat itu saya menerima siswa yang direferalkan oleh Pak Angga ke kami. Kebetulan kelas 10, dan perlu Ibu Bapak ketahui, mohon maaf mungkinnya ini disampaikan di forum, bahwa perkembangan perilaku kelas 10 itu banyak yang mengarah kepada pelanggaran disiplin, walaupun ini baru minggu ke-3 pembelajaran, dan bahkan yang mungkin ditangani pada minggu-minggu sebelumnya itu sudah cukup banyak dibandingkan dengan kelas 11 dan 12. Saya berkesimpulan bahwa kelas 10 sekarang cukup rentan masalah dengan berbagai karakteristik yang dimunculkan, dan kebetulan itu terjadi pada saat Pak Angga mereferalkan siswa ke BK. Siswa tersebut loncat benteng pada jam ke-9 ke-10 dengan alasan ingin membawa HP, janjian di Gor Futsal setelah sini ya. Nah, kemudian ketika kami bertemu dengan siswa tersebut, saya mencoba mempraktikkan itu ya, walaupun saya bukan guru penggerak gitu ya, menstabilkan identitas. Saya coba dengan memberikan, mungkin kalau ada kalimat kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, dengan tujuan kalimat tersebut supaya siswa tersebut terbuka gitu ya, merasa tidak takut dan bisa jujur mengatakan apa yang sudah dilakukan oleh siswa tersebut. Tapi ini mengandung dua kemungkinan. Ketika dipraktekkan, ternyata dua kemungkinan itu ada yang mengarah pada respon positif dan ada yang mengarah pada respon negatif. Contohnya kayak gini, ketika saya bilang kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, jawaban si anak tuh kan Bu, sanes abi hungkul anu kita. Gitu ya. Ya maksud kita tuh kan ingin memberi penguatan supaya dia jujur gitu ya. Karena pada awalnya anak tersebut mengemukakan, Bu, saya keluar sekolah itu tidak melalui piket, tapi melalui kantin yang baru di sana bisa moncor katanya gitu. Kami nggak percaya karena memang itu sudah tertutup, itu sudah ditutup, sehingga ya disampaikanlah kalimat itu, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, dengan harapan bisa jujur. Ternyata jawabannya bukan Bu, sanes abi unggul anu gitu kayak gitu. Jadi memang apa ya? Kalau misalkan mengharapkan respon positif dari apa yang kita dari stimulus yang kita berikan, ternyata tidak selamanya siswa itu paham bahwa apa yang kita berikan atau kita sampaikan itu direspon dengan respon yang positif juga gitu. Nah mungkin yang saya butuhkan dari Bu Ini dan Bu Rin itu selain kata-kata seperti itu gitu ya, hal apa yang bisa kami lakukan atau kami katakan untuk membuat siswa tersebut lebih terbuka, bukan hanya sekedar merasa itu dibenarkan gitu. Itu pertanyaan untuk Bu Wiwi dan Bu Rini ya. Kemudian tadi Bu Rini mengatakan ada keterampilan hidup yang akan dicapai dari penerapan
disiplin positif gitu ya, termasuk siswa harus menjadi pendengar yang aktif gitu ya. Nah selama ini kan kalau misalkan di kelas itu kebanyakan iya siswa mendengarkan, tetapi ketika ditanya apa yang dipahami kebanyakan mungkin hanya sekedar numpang lewat masuk telinga kanan keluar telinga kiri gitu ya, tanpa memaknai apa yang sudah disampaikan oleh guru. Nah upaya Bu Rini dan Bu Widi untuk meningkatkan siswa supaya menjadi pendengar yang aktif itu harus seperti apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuli atas pertanyaan yang luar biasa ini. Mungkin Bu Widi ada kaitannya dengan segitiga restitusi? Iya, baik Ibu Yuli. Karena kita sama-sama belajar ya di sini, kembali lagi tadi ke pernyataan saya yang pertama, berdirinya kami di depan di sini bukan berarti kita sudah ahli dalam disiplin positif seperti itu, tetapi kita sama-sama belajar untuk menerapkan sehingga kondisi sekolah kita menjadi lebih positif seperti itu. Nah, untuk penerapan disiplin positif ataupun segitiga restitusi, Ibu Bapak, ini perlu digarisbawahi bahwasannya penerapan disiplin positif itu tidak bisa hanya diterapkan di sekolah saja. Karena harus ada kolaborasi antara sekolah, orang tua maupun masyarakat yang ada di lingkungan sekolah, sehingga disiplin positif ini menjadi perhatian bukan dari sekolah saja, tetapi perhatian semua pihak yang memang ada seperti itu, baik dari orang tua maupun lingkungan masyarakat, sehingga nilai-nilai kebajikan yang kita usahakan diterapkan di sekolah itu pun bisa diterapkan di lingkungan rumah seperti itu, karena diawasi oleh kedua orang tua seperti itu ya Ibu Bapak. Nah, berkaca dari kasus yang tadi ya Ibu Yuli, dari kasus anak yang kelebihan energi sehingga dia menyalurkan energinya dengan meloncati pagar seperti itu. Tadi kata Ibu Yuli ketika ketika kita bilang kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, anaknya malah bilang, tuh kan Bu, bukan saya aja gitu kan. Memang ya Ibu Bapak, ini menjadi PR yang berat untuk kita sebagai pendidik gitu. Karena yang menerapkan segitiga restitusi ini bukan guru penggerak, bukan ya Ibu Bapak, tetapi kewajiban kita semua sebagai pendidik, bahkan sebagai orang tua seperti itu. Nah, mungkin Ibu Bapak ya ini apa yang saya dapatkan setelah saya mempelajari modul 1.4 budaya positif, itu ada beberapa cara untuk menstabilkan atau ya menstabilkan identitas selain daripada kata-kata seperti ini. Nah, yang pertama, Ibu dan Bapak, kita bisa berkata seperti ini. Ibu dan Bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Ibu dan Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Mungkin kalimat itu bisa menjadi salah satu contoh yang bisa digunakan ketika kita akan mencoba menstabilkan identitas. Bahwasanya sekali lagi saya katakan memang berat ya kalau kita berbicara tentang membentuk karakter yang harus sesuai dengan nilai-nilai kebijakan universal. Karena pada dasarnya ketika seorang anak sudah menginjak usia SMA, mereka itu karakternya sudah mulai terbentuk dari TK, SD, SMP, apalagi di lingkungan sekolah. Makanya pertanyaan ini pun sempat saya tanyakan ke Ibu PP ataupun Ibu fasilitator saya, bagaimana caranya bahwa nilai-nilai atau budaya positif ini tidak hanya disosialisasikan kepada guru-guru gitu, tetapi kepada orang tua juga, sehingga kita dan orang tua itu memiliki satu pemahaman, sehingga kita dan orang tua bisa mendidik karakter peserta didik itu lebih positif seperti itu. Mungkin Ibu Yuli, saya yakin jawaban saya tidak menjawab pertanyaan Ibu Yuli ya. Mungkin bisa ditambahkan oleh Ibu ini atau Ibu Bapak yang lain terkait bagaimana cara menstabilkan anak seperti itu. Kalau menurut saya, ketika kita ingin menstabilkan anak dengan cara restitusi ini, anak itu sudah
mengontrol dirinya seperti itu. Prof, ingin menambahkan? Baik, saya ingin menanggapi apa yang dihadapi oleh Bu Yuli gitu ya. Tapi kalau tadi saya katakan di poster saya itu sebenarnya kalimat-kalimat itu ya, itu memang dihadapi dalam soal itu adalah Ibu Dona atau siapa nggak tahu itu. Ada yang nakal anak itu, terus akhirnya jawaban yang benar itu adalah enggak, kamu Bapak dan Ibu juga pernah kok melakukan kesalahan seperti itu. Ini jawabannya ya, nanti kalau ada soal itu. Ya soalnya kan dari pretest saya dapat 80, posisinya 91 setengah. Ya sebelum sedikit kenal-kenal. Oke, jadi sebenarnya bukan kamu yang satu-satunya. Ini sebenarnya menstabilkan identitas pada distribusi segitiga restitusi itu adalah dalam rangka misalkan memang suatu mengalami kesalahan atau melaksanakan kesalahan, kita tetap memproses segala macam untuk menstabilkan dia melakukan kesalahan itu, maka dikaitkan, jangan dengan kalimat seperti itu. Gitu. Berikanlah contoh yang lain. Jadi dengan kesalahan itu, jadi anak biar nggak tertekan sebenarnya. Tujuan menstabilkan identitas itu seperti itu yang dimaksud oleh segitiga biru itu ya. Nah, sehingga dengan demikian kelanjutannya di sisi lain anak itu tidak melaksanakan atau melakukan ulang kesalahannya, tetapi di sisi lain juga anak itu akan lebih kuat untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya gitu. Itu tujuannya sebenarnya seperti itu. Jadi ya memang kalimat seperti itu tolong jangan dipakai lah nanti. Memang yang tadi menimbulkan dua alternatif seperti itu memang betul ya tuh, bukan satu-satunya, seolah-olah orang lain juga bisa melakukan seperti itu ya. Tapi proses yang dilaksanakan oleh pihak BP atau BK itu tetap diproses atas kesalahan itu. Setelah itu agar anak itu tidak down, distabilkanlah identitasnya sebagai pelajar. Bagaimana caranya, memberikanlah contoh yang mendekati hal seperti itu. Itu tujuan pertama. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Ono yang telah memberikan tambahan jawaban. Saya harap kita semua bisa mencari solusinya bersama-sama seperti itu, karena terkait pendidikan karakter atau nilai-nilai kebajikan universal ini merupakan tugas kita bersama seperti itu. Bagaimana Ibu Yuli? Alhamdulillah, terima kasih Ibu Yuli. Ya, selanjutnya untuk pertanyaan kedua akan dijawab oleh Ibu Lili. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya jadi ingat kata-kata dosen saya itu dulu, kata-kata guru saya dalam bahasa Sunda ya Bu ya. Hidup teh kudu bisa nganjang kapageto. Jadi kita harus bisa apa ya Pak? Ya, memposisikan diri di masa depan dan juga bisa mempersiapkan hal-hal yang akan terjadi ke depannya. Dalam mungkin kaitannya dengan pelajaran yang saya ambil dalam kebahasaan kan ada 3 ya Bu, ada menulis, membaca, dan mendengarkan. Tentunya pernah kita berdiskusi terkait hal tersebut. Tapi jawabannya ya kita harus bisa memposisikan diri kita itu menyenangkan dulu oleh si anak tersebut. Kalau mereka sudah berpusat pada kita, hal yang kita terapkan atau hal yang kita ajarkan kepada anak menjadi lebih mudah dimengerti atau mungkin masuk gitu ke mereka jadi mengerti. Dan juga saya juga pernah berdiskusi dengan ibu PP saya juga, jawabannya seperti itu. Carilah metode atau model pembelajaran yang menyenangkan sehingga si anak bisa lebih memahami atau lebih fokus terhadap materi-materi atau bahan pelajaran apa yang telah kita terapkan. Mungkin seperti itu Ibu Yuli. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu. Iya, dipersilakan. Oh baik, silakan Ibu Haji. Mau ke depan Ibu Haji? Oh iya, yang terekam Ibu Haji kalau di depan.
Ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saja ingin menambahkan tadi dalam rangka mengkondisikannya, mendisiplinkan peserta didik. Kalau pengalaman saja ya, ketika di kelas saya ajak peserta didik untuk bermitra. Ya, jadi bermitra mulai dari mitra bicara yang baik, sehingga kalau ada yang berbicara maka menjadi pendengar yang baik. Ketika dipersilakan untuk berbicara maka berbicaralah dengan baik. Jadi mitra yang baik mulai dari bermitra bicara, nanti kedepannya bisa menjadi mitra usaha atau mitra kerja. Maka peserta didik itu tertarik. Terima kasih. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Nominasi ini memberikan penguatan baru kepada kita sebagai pendidik untuk terus tidak lelah dalam mendisiplinkan siswa dan menggali potensi mereka dengan lebih positif. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.